Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi di channel Sugeng Sungkono. Banyak banget yang request katanya PU-nya kok gak dibahas lagi. Oke, hari ini Kak Sugeng bahas ya. Dengan catatan teman-teman like dulu video ini biar nanti videonya rame, lalu Kak Sugeng buat lagi gitu ya. Jadi kalau videonya itu banyak yang like, banyak yang komen, interaksinya bagus, berarti nanti direkomendasikan oleh YouTube ya. Makasih ya teman-teman. Pokoknya like dulu sebelum teman-teman ngerjain, oke? Yuk, makasih ya udah like teman-teman semua. Kita langsung bahas aja deh 36 ya, kita lanjutin kemarin. Langsung kita baca pertanyaannya, manakah di bawah ini yang pernyataannya benar ya. Jadi kita baca dulu sekilas aja. Awan kelam tampaknya semakin menyelimuti industri peternakan unggas, terutama bagi para peternak mandiri. Pasalnya, sebulan sebelumnya peternak ayam mandiri ini sempat protes ke pemerintah lantaran harga ayam di tingkat peternak ambruk, sehingga peternak merugi. Tak heran apabila peternak resah dengan pelonggaran impor daging ayam. Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) menilai masuknya impor ayam berpotensi membuat penyerapan daging di peternak lokal terganggu. Namun, dosen Universitas Indonesia Fitra Faisal Astiadi mengatakan bahwa Indonesia terpaksa untuk meratifikasi ketentuan importasi daging ayam lantaran sudah kalah dalam sidang Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (DSB WTO). Belum lagi jika negara-negara lain melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia masuk ke negara-negara bersangkutan. Tentu ini akan mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia yang kondisinya saat ini masih defisit. Nah, coba kita cek yang A. Terdapat beberapa negara yang melakukan retaliasi dengan cara menyulitkan ekspor asal Indonesia ke negara-negara bersangkutan. Di sini kan nggak disebutin ya, ini mah masih jika gitu ya, berarti ini bukan. Ini ada kata jika ya. Peternak ayam merugi karena harga ayam di pasaran ambruk yang disebabkan oleh kekalahan Indonesia terhadap Brasil. Nggak ada kata Brasil. Kinerja neraca perdagangan ditentukan oleh retaliasi terhadap ekspor yang menyulitkan ekspor asal Indonesia ke beberapa negara. Ini nggak disebutin ya. Retaliasi yang dilakukan oleh beberapa negara terhadap Indonesia mempengaruhi kinerja neraca perdagangan Indonesia. Ini kan belum disebutin. Yang para peternak ayam mandiri mengalami kerugian. Nah, ini udah jelas ya. Rugi. Ya, gitu teman-teman ya cara bacanya. Lanjut 37. Tahun ini Direktur PT Batik melaksanakan program pembukaan cabang baru atau menjual produk baru. Pengurusan izin cabang baru ternyata tidak selesai pada tahun ini. Artinya, berarti kan di sini pokoknya teman-teman kalau udah ada kata atau pilih ya, pilih salah satu. Pilih salah satu. Jadi kalau enggak yang satunya berarti yang satunya gitu. Pengurusan izin tidak terlaksana atau tidak selesai. Artinya berarti cabang barunya tidak cabang baru ya. Berarti misalnya P atau Q, yang terjadi adalah tidak P ya. Maka jawabannya Q dong. Itu Q itu apa? Menjual produk baru. Mana? Oh, yang E. Ya, gitu ya teman-teman. Jadi kalau tidak P ya Q gitu aja. Itu untuk yang atau teman-teman pilih salah satu. Ingat-ingat ya. 38. Seorang mahasiswa melakukan percobaan. Kita cek dulu ya, jenis makanan yang menempati urutan ketiga tertinggi berdasarkan persentase. Berarti urutan ketiga tertinggi ya. Seorang mahasiswa melaksanakan atau melakukan percobaan laboratorium pada jenis biskuit, melon, pia, sus, dan tart untuk menguji persentase kadar lemak. Melalui percobaan terbukti biskuit memiliki kadar lemak lebih tinggi bandingkan dengan sus. Berarti biskuit si B itu lebih tinggi daripada sus gitu ya. Nah, atau bisa kita tulisnya kalau dari kiri lebih kecil, berarti kita yang kecilnya aja ya. Berarti sus lebih kecil daripada B.
Tart memiliki kadar lemak lebih tinggi daripada pia, namun lebih rendah daripada sus. Berarti tart itu di antara ya, di antara dia lebih tinggi dari apa? Tart lebih tinggi dari pia. Berarti tartnya lebih gede dari pia, tapi lebih rendah dari sus. Oke, gini ya. Melon memiliki kadar lemak lebih tinggi daripada biskuit. Berarti biskuit itu lebih rendah daripada melon. Jadi ngurutinya pakai yang kurang dari aja teman-teman biar lebih enak. Oke, dari sini bisa kita urutin ya teman-teman ya. Oke, berarti di sini langsung P, T, S. Katanya S juga lebih kecil dari B ya. Terus B juga lebih kecil dari M. Oke, udah ini urutannya. Sehingga di sini ketiga terbaik atau ketiga itu ya ini. Mau dari kanan dari kiri juga ini. Berarti S, berarti sus jawabannya ya. Ketiga tertinggi. Oke, teman-teman ya, paham ya? 39 yuk. Di sini kita baca agar tidak ada yang berkunjung ke kota yang sama, Bapak memberikan A tiket ke kota apa ya? Kita cek soalnya. Sebuah biro perjalanan menawarkan tiket untuk 5 tujuan wisata. Bapak membeli tiket untuk 5 anaknya dengan 1 tujuan wisata masing-masing. Jadi satu aja ya, satu anak. Berikut tujuan wisata yang ingin didatangi tiap anak. A ingin ke Yogyakarta dan Lombok. Oke, B ingin ke Yogyakarta, Lombok, ada Yogyakarta ya, atau Bali. C ingin ke Yogyakarta, Lombok, Manado. D ingin ke Yogyakarta, Padang. E ingin Padang, Lombok, Yogyakarta. Oh, dari sini ya, yang paling diinginkan oleh anak itu Yogyakarta. Sehingga kalau Yogyakarta dikasih A tiket ke Yogyakarta ya, berarti dia udah satu-satu dong. Karena agar tidak ada berkunjung ke kota yang sama, berarti Yogyakarta aja ya. Logis ya, jadi karena ini yang paling favoritnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus bisa baca datanya. Terakhir, ya betul terakhir 40 nih, yang sering kejebak teman-teman ya. Banyak juga yang kemarin ada pertanyaan, semoga di sini dijawab ya teman-teman ya. DTR ya, ditambah DSK ya. Coba Kak Sugeng lebih jelas lagi kayaknya. DTER ditambah dengan DSKK sama dengan 10. Nah, coba teman-teman lihat huruf atau angka dengan digit hurufnya ada 5 apa aja. Teman-teman udah pada tahu semua ya. Kalau nggak 7, dia apa ya? 5 enggak ya, 7, 3 enggak, 7 sama berapa? 4 ya, terus apa lagi? E6 gitu ya, E6 itu cuma 4, berarti bukan ya. Nah udah ini aja nih, 7 dan E4. Berarti dari 7 dan 4, yang E itu kan ada 2 nih, E nya sama. Oh, berarti ini U-nya sama. Oh, berarti DTR itu 7 ya. Jadi DTR ya, itu sama dengan 7. Paham sampai sini ya? Jadi hurufnya sama, ada yang sama 2 nih. Nah, berarti artinya, ingat teman-teman, kalau udah gini, konsekuensinya D itu adalah T. Jadi kalau ada T, itu harus D depannya. Nah, makanya dari ini teman-teman pasti bertanya-tanya, DSKK itu kan berapa? Berarti kalau nggak 3, ya nggak? Kalau nggak 3 dia 5. Nah kemarin Kak Sugeng kenapa ngambilnya 3 ya? Kenapa ini 3? Kenapa nggak 5? Kan ini D depannya. D itu harus T. Efek dari ini D itu harus T. Nah, paham ya? Berarti dapat disimpulkan di sini. Di sininya adalah 7 ditambah 3. Ya tentu 10. Sama dong ya. Nah sekarang yang ditanya adalah apa? Itu di soal VS WK ditambah OW ZKD. Nah dari sini juga teman-teman udah bisa harus udah tahu nih huruf-hurufnya. Ada S enggak? Oh S itu I ya, I nih. S itu I kan karena 3. Nah W ada enggak? Nggak ada. Misalnya K ada nggak? K itu A tuh. Dari sini kan udah bisa. Walau teman-teman tebak-tebak juga. V ada nggak? V nggak ada. W nggak ada. Nah dari sini
Yang I ada A, yang 4 angka, 5 kan. So, 3 juga bisa, misalnya 3. Emang bisa 3, tapi kan T itu bukan V. T itu adalah D. Ingat-ingat ya. Jadi kita ambilnya 5. Nah, ini teman-teman jangan di skip ya. Kalau di skip itu bahaya nanti. O, W, Z. Berarti W itu M. Ya. Ini Z. Z itu nggak ada. K itu A. D itu adalah apa? D itu T. Ya. Dari sini udah kelihatan M4 ya. M4. 5 tambah 4 adalah 9. Nah, gitu aja teman-teman ya. Jadi udah saling apa ya? Saling terhubung. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, silahkan nomor 41 tulis di komentar hasilnya ya teman-teman. Ingat, ini kata kuncinya adalah atau ya. Share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya.